Kebakaran terjadi di lantai 3 Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur. Asap tebal hingga ke ruang perawatan pasien membuat seluruh pasien di ruang perawatan dievakuasi keluar gedung. Perahu membawa 7 mahasiswa KKN dari Universitas Gadjah Mada terbalik dan tenggelam di perairan Pulau War, Maluku Tenggara. 2 orang mahasiswa meninggal dunia. Usut kasus korupsi proyek jalan di Mandailing Natal oleh Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. KPK menggeledah sejumlah tempat. Atas kelakuan anak buahnya, Gubernur Bobi Nasution siap dipanggil KPK. Bagaimana mengusut aliran korupsi yang terjadi di lingkup pemerintahan daerah? Kami ulas dalam Dialog Sapa Indonesia Pagi. Penampungan hewan pejaten shelter di Pasar Minggu, Jakarta Selatan tengah jadi sorotan. Lantaran keberadaannya diprotes warga pasca seekor babi hutan lepas dari shelter dan masuk permukiman. Bagaimana sebenarnya aturan shelter atau tempat penampungan hewan di permukiman? Kami akan membahasnya dalam Dialog di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Mengapa Timur Tengah dari dulu sampai sekarang selalu ada perang? Jawabannya adalah minyak. Amerika Serikat tahu cara memainkan Arab sebagai produsen sekaligus eksportir minyak terbesar di dunia. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Rabu 2 Juli 2025. Bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Mario Sal. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Yang masih menjadi sorotan adalah soal bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini tengah mengusut dugaan aliran dana terkait dengan kasus korupsi yang kita tahu sebelumnya menjerat dari anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Kemana aliran dananya? Kepala Dinas PUPR ya. Nah ya itu dia. Apakah KPK juga menggandeng PPATK dalam hal ini? Tentu saja gitu ya. Sejumlah lokasi juga sudah digeledah di wilayah Sumatera Utara begitu terkait dengan pengusutan kasus ini. Follow the money. Follow the money ya adalah sebuah tema yang masih menjadi pertanyaan oleh KPK dan juga masyarakat saat ini, kemana uangnya itu nantinya akan dibagi-bagikan, dugaan itu ya. Kemana ya? Yang Sumatera Utara ini, karena memang dari yang diketahui bahwa dari 200 lebih miliar yang diduga korupsi, 20%-nya akan dibagi-bagi, 8%-nya ke Kepala Dinas PUPR. Tetapi kemana yang lainnya itu yang masih menjadi pertanyaan. Nah nanti akan dibahas oleh Mario Sarong dalam dialog kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Tapi sebelum sampai ke situ Saudara, kita ke informasi pertama dulu dari peristiwa kebakaran Saudara. Lantai 3 Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur terbakar pada Rabu pagi. Pasien di ruang perawatan dievakuasi keluar gedung rumah sakit. Inilah kepulan asap yang terlihat hingga ke sejumlah ruangan di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur. Beberapa pasien harus dievakuasi ke area parkir. Sementara beberapa pasien lainnya harus dievakuasi ke ruang instalasi gawat darurat. Diduga, Saudara, api pertama kali muncul dari ruang farmasi. Dari lantai 3 tadi ada asap, apa saja subuh. Tadi sempat ada teriakan atau gimana Ibu? Asapnya kan langsung alarmnya bunyi. Oh langsung asap bunyi, alarm Ibu. Terus ini udah dievakuasi semua atau gimana? Sudah dievakuasi langsung.
Ini dari lantai 3, apa kata Ibu tadi? Katanya sih di farmasi, asapnya dari situ. Kita pantau bagaimana situasi terkini dari kebakaran Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Jona Hamonangan dan juga juru kamera Andika Pratama di sana. Selamat pagi, Jona. Jona, sepertinya asap sudah tidak lagi mengepul seperti semalam. Bagaimana kondisi terkininya? Apakah sudah mulai fase pendinginan atau seperti apa, Jona? Ya, di sisi saat ini proses yang sedang terjadi adalah proses pendinginan. Jadi untuk proses pemadaman sendiri sudah selesai kurang lebih sekitar pukul 6 pagi. Jadi untuk kronologi atau kejadian ini bermula dari adanya laporan ke pihak Damkar Jakarta Timur, khususnya kurang lebih sekitar 4:45 pagi, adanya api sehingga dari pihak Damkar sekitar 4:50 langsung bergeser dan langsung melakukan pemadaman. Jadi untuk lokasi kebakaran ini berada di Rumah Sakit Hermina Jatinegara yang ada di lantai 3, khususnya unit farmasi, dan memang untuk kronologi atau penyebab awalnya yang saat ini masih dalam proses investigasi apakah adanya konsleting ataupun mungkin ada hal lain. Mengingat memang kalau kita lihat di unit farmasi banyak sekali mungkin benda-benda atau kemungkinan lain yang hingga semakin menimbulkan tingginya kemungkinan potensi kebakaran. Nah, untuk proses sekarang ini sudah pendinginan dan dari mobil damkar sendiri saat ini sudah mulai ditarik lagi kembali. Tadi kami melihat ada kurang lebih sekitar ada antara 8 hingga 10 mobil high pressure, mobil yang memang cukup besar dan mengeluarkan pipa untuk bisa mengalirkan. Nah, kalau kita lihat sekarang di belakang saya ada yang seperti selang dan juga ada kipas. Ini adalah mobil yang dipakai dalam rangka untuk menghisap asap yang berada di dalam, khususnya yang ada di unit lantai 3, sehingga nanti akan ditarik keluar untuk mengurangi adanya potensi atau kebakaran atau mungkin asap-asap dari kepulan kebakaran sendiri. Jadi untuk proses pendinginan kurang lebih sudah selesai, dan dari pihak petugas damkar sendiri tadi saya sudah mengecek dalam, mereka sendiri dalam rangka melakukan pengecekan mulai dari puing-puing atau mungkin dari adanya potensi lain. Kami tidak bisa masuk ke unit farmasi dikarenakan memang dilarang dan memang cukup berbahaya, tapi dari hasil kami tadi bertanya kepada petugas damkar, mereka mengatakan memang ini masih harus dicek lebih dahulu apakah mungkin ada benda-benda yang menimbulkan kebakaran atau tidak. Tapi yang pasti dari pihak rumah sakit langsung mematikan adanya listrik yang ada di lantai 3, dan kami tadi juga sempat mengecek ke pihak PLN, memang sempat dimatikan dan sekarang sudah mulai proses dihidupkan lagi. Nah, untuk proses kebakaran ini beruntung tidak ada korban jiwa, tapi memang dikarenakan untuk menghindari adanya potensi adanya kebakaran gedung, maka dari pihak rumah sakit langsung mengeluarkan pasien, dan pasien sendiri tadi sudah kami melihat keluar kurang lebih sekitar pukul 6 pagi gitu. Dan ini memang masih berada di luar, belum bisa dimasukkan lagi ke dalam dikarenakan memang dari pihak damkar masih melakukan pengecekan. Nanti ketika sudah dilakukan pengecekan dan dinyatakan sudah clear, barulah nanti dari pihak rumah sakit bisa mengizinkan pasien dan juga keluarga pasien bisa kembali lagi masuk ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan kembali. Belum ada jawaban dari pihak Rumah Sakit Hermina terkait dengan penyebab kebakaran atau mungkin adanya hal lain. Kami masih menunggu hasil penyelidikan dilakukan oleh pihak polisian, khususnya dari pihak Polsek, dari pihak Damkar Jakarta Timur, dan juga dari pihak Rumah Sakit Hermina untuk mengetahui penyebab awal atau kronologi khususnya kebakaran yang ada di lantai 3, khususnya di unit farmasi Rumah Sakit Hermina Jatinegara ini. Adisti. Oke, Jona, jadi api diduga muncul dari ruang farmasi di lantai 3 pada pukul 4 pagi tadi, dan saat ini proses pendinginan sudah mulai berlangsung. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan adalah begini, bagaimana pasien-pasien ini kemudian ditempatkan di mana? Tadi Anda sudah menyatakan di parkiran rumah sakit, kemudian juga ada di ruang IGD. Nah, bagaimana dengan nasib-nasib mereka, pasien-pasien yang berada di ruang perawatan intensif atau ICU? Ya, untuk pasien khususnya yang berada di ruang UGD atau ICU, tadi saya sendiri sudah menanyakan ke damkar, langsung dibawa keluar atau dievakuasi. Jadi mereka masih menggunakan bed dan juga menggunakan beberapa perangkat, mungkin perangkat seperti selang ataupun mungkin seperti kabel gitu. Saya kurang paham terkait dengan medisnya, tapi yang pasti mereka langsung dievakuasi. Kemana saja dievakuasinya? Memang ada tersebar di beberapa titik, ada yang berada di
parkiran, ada juga berada di gedung Hermina, tapi ini seperti gedung administrasi, jadi memang gedung yang terlihat cukup aman untuk bisa dijadikan salah satu titik kumpul khususnya untuk dari pasien sendiri. Nah, untuk pasien khususnya berada di UGD ini memang cukup rawan, apalagi mungkin yang akan operasi atau mungkin sedang operasi atau mungkin pasca operasi seperti apa, kami juga masih mencari tahu bagaimana kondisinya. Tapi kelihatan kami tadi memang cukup banyak yang menggunakan bed. Apakah mereka adalah pasien yang setelah operasi atau sedang dioperasi, kami tidak terlalu mengetahui, dikarenakan memang mereka terlihat terburu-buru untuk merapikan khususnya bed yang ada. Mengingat kalau kita lihat lokasi parkir tidak terlalu besar, jadi bisa dibayangkan betapa riuhnya dalam pengaturan khususnya pasien yang segera dievakuasi. Kondisi sekarang saat ini memang sudah terlihat cukup kondusif, beberapa mobil damkar sudah ditarik dan juga dari keluarga pasien yang awalnya mungkin mereka belum datang juga mereka juga sudah datang untuk mengecek khususnya ke keluarga pasien sendiri. Adisti. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana keterangan yang diberikan dari pihak rumah sakit terkait dengan kronologi, termasuk juga soal penyebab pasti kebakaran, termasuk juga soal bagaimana proses evakuasi terhadap para pasien. Terima kasih informasi jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dan juga juru kamera Andika Pratama melaporkan. Kita ke informasi lainnya, saudara. Perahu membawa 7 mahasiswa KKN dari Universitas Gadjah Mada terbalik dan tenggelam di perairan Pulau War, Maluku Tenggara, Selasa siang. 2 orang mahasiswa tewas. Saya boleh kasih naik dong, berjalan di atas tebing, dong sepucat. Insiden terjadi saat 7 mahasiswa KKN dari UGM bersama warga lokal melakukan pengambilan pasir di Pulau War untuk program revitalisasi terumbu karang NAAS. Saat perjalanan kembali, kapal yang membawa mahasiswa UGM terbalik karena gelombang pasang. Akibat insiden ini 2 mahasiswa atas nama Septian Eka Rahmadi dan Bagus Adi Prayogo tewas. Bagus Adi sempat dinyatakan hilang dan ditemukan tim SAR Selasa malam dalam kondisi tewas. Sementara itu 5 mahasiswa yang selamat dibawa ke RS Karel Satsutubun di Langgur untuk perawatan. Lewat 7 WT, longboat dengan POB 7 orang berangkat dari Desa Debut menuju ke Pulau War dan mengalami terbalik di perairan Pulau War. Saudara, BMKG Pekanbaru mendeteksi ada 11 titik panas di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di 5 kabupaten. Sementara lebih dari 300 hektar lahan di Riau terbakar akibat kebakaran hutan sejak Januari yang lalu. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pekanbaru mendeteksi 11 titik panas di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di 5 kabupaten. 11 titik panas yang terdeteksi oleh satelit Aqua dan SNPP tersebar di 5 kabupaten dan juga kota di wilayah Provinsi Riau, yakni ada di Dumai, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, dan Indragiri Hilir. Titik panas yang pada level sedang atau pada level 30 hingga 79% ini terdeteksi di 2 kabupaten. Meski terjadi kebakaran hutan dan lahan di Riau, BMKG Pekanbaru belum mendeteksi adanya dampak kabut asap di wilayah kota Pekanbaru. Jarak pandang di wilayah kota Pekanbaru tergolong masih baik. Deteksi di Provinsi Riau itu ada 11 titik, yakni di Kabupaten Kepulauan Meranti 1 titik, Kota Dumai 3 titik, Rokan Hilir 2 titik, Rokan Hulu 4 titik, dan di Kabupaten Indragiri Hilir 1 titik. Masing-masing itu yang mempunyai level COVID dan sedang itu ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dan di Kota Dumai. Tim Satgas Gabungan terus berupaya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan gambut di Desa Karya Indah, Kampar, Riau. Kondisi cuaca panas menyulitkan petugas dalam memadamkan api.
1 unit helikopter waterbombing turut dikerahkan untuk melakukan penyekatan titik api agar kebakaran tidak semakin meluas. Ya, ini kita juga dapat bantuan dukungan dari udara, itu dari BPBD. Ini sangat berarti sekali buat kita, di mana gunanya itu untuk menyerang api-api, kepala api yang sulit terjangkau sama pemadam darat. Jadi heli ini fungsinya untuk memutus kepala-kepala api yang jauh. BPBD Riau mencatat sejak Januari 2025, luas lahan terbakar di Riau mencapai 312 hektar yang tersebar di kabupaten dan kota Riau. Dampak kabut asap dari kebakaran lahan semakin dirasakan warga karena lokasi lahan gambut yang terbakar berjarak sekitar 5 km dari permukiman warga. Namun, BPBD bilang kondisi kabut asap sudah mulai berkurang. Mulai dari Januari sampai dengan terhitung tanggal 30 Juni itu luas lahan di kebakaran di provinsi itu mencapai 312,99 hektar, tertiup cukup kencang dan memang anginnya berubah-ubah arahnya. Kalau pagi tadi, kemarin sore kami cek itu ke arah barat, tapi pagi-pagi itu karena adanya embun sehingga asap ini bercampur dengan uap air sehingga terasa baunya. Tapi hari ini cukup jauh berkurang ya daripada hari kemarin. Hingga kini, polisi terus menyelidiki penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Desa Karya Indah, Kampar, Riau. 3 orang saksi dari kelompok tani atau pengelola lahan dan pihak desa telah dimintai keterangan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap apakah ada unsur kesengajaan yang menyebabkan kebakaran terjadi. Kebakaran itu bisa bagian dari tindak pidana atau tidak. Namun kita lihat dari situasi kondisi lapangan saat ini kurang lebih 10 hektar. Kalau dilihat dari modus yang lalu-lalu bisa jadi untuk penanaman kembali komoditi dari pertanian atau perkebunan. Namun kita lihat dari hasil penyelidikan nanti adanya unsur kesengajaan atau tidak. Kendala sempat dialami petugas gabungan dalam proses pemadaman kebakaran lahan di Kampar Riau. Di antaranya ketebalan gambut hingga 2 meter dan kondisi cuaca panas yang cukup ekstrim. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal kebakaran hutan dan juga lahan di Riau, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Muhammad Rizky di sana. Selamat pagi Rizky. Rizky, tadi disebutkan oleh BMKG ada 11 titik panas yang tersebar di wilayah Riau. Area mana yang saat ini menjadi fokus pemadaman dari kebakaran hutan dan juga lahan, khususnya di hari ini? Rizky. Ya, tim gabungan saat ini menempatkan fokus titik pemadaman kebakaran lahan hutan di beberapa lokasi. Salah satunya di Desa Karya Indah, Kampar, yang berdekatan dengan perbatasan oleh Kota Kampar. Namun dari data BMKG juga menyebut ada 11 titik panas yang tersebar di beberapa kabupaten kota di Provinsi Riau. Artinya tim juga melakukan pemadaman kebakaran di lokasi-lokasi tertentu. Upaya pemadaman kebakaran juga telah dilakukan oleh tim Satgas, di mana sudah dilakukan melalui upaya darat dan udara, di mana sudah dikerahkan intensif waterbombing menggunakan helikopter dan juga dikerahkan lebih kurang 500 personel yang terdiri dari Manggalani, Jamsar, BPBD, TNI, Polri, dan tentunya juga masyarakat setempat. Demikian. Oke, jadi upaya pemadaman ini memang difokuskan utamanya di 11 titik di wilayah Riau begitu, yang kemudian menjadi titik panas di sana. Pemadaman dilakukan melalui darat dan juga udara dengan waterbombing untuk menyekat api. Nah, pertanyaan selanjutnya, Rizky, dampak dari kebakaran hutan ini yang dirasakan oleh warga seperti apa dan apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten khususnya untuk bisa melindungi warganya dari kebakaran hutan dan juga lahan? Ya, saat ini efek dari dampak yang beliau juga merupakan yang dirasakan oleh sekitaran warga yang berada di area sekitar kebakaran lahan dan hutan, di mana lokasi pemukiman disebutkan. Hal ini menunjukkan kabut asap yang cukup mempengaruhi warga dalam aktivitas. Dan pemerintah provinsi dan juga kabupaten juga sudah
di Kota Pekanbaru sendiri di pagi hari ini, saudara, cuaca cukup cerah. Artinya di sini juga akan ada diprediksi beberapa hari ke depan akan turun hujan. Artinya ini bisa mengurangi kabut asap yang terjadi di daerah sekitaran kebakaran lahan dan hutan maupun di Kota Pekanbaru. Dan saudara, di pagi hari ini kalau kita lihat di belakang saya sudah ada indeks standar pencemaran udara, namun itu di sini sudah tidak berfungsi cukup lama. Tapi data yang kami dapat pada pagi hari ini, indeks kualitas udara ini tercatat 56 atau pada level sedang. Artinya kondisi cuaca atau kondisi udara saat ini bisa saja membaik ataupun justru memburuk. Artinya perlu dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada, gunakan masker bagi Anda yang cukup sensitif dengan kualitas udara saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian. Warga diimbau untuk menggunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan, mengingat udara masih bisa dikatakan belum sepenuhnya kondusif begitu. Kita berharap beberapa hari ke depan akan turun hujan di sana. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky melaporkan langsung dari Riau. Gugatan sederhana adalah inovasi dari Mahkamah Agung untuk penyelesaian sengketa perdata di bawah 500 juta rupiah. Dan untuk mengetahui terkait dengan apa saja kendala yang sudah terjadi atau pernah yang ada di penyelesaian ini, saat ini di sebelah kanan saya sudah ada Hakim Justisi pada Biro Humas dan Hukum Mahkamah Agung, yaitu dengan Pak Fikri Habibi. Selamat siang Pak, apa kabar? Ya, selamat siang. Kabar baik, alhamdulillah. Mungkin boleh jelaskan Pak terkait dengan kendala di gugatan sederhana ini apa saja Pak yang pernah terjadi? Baik, berkaitan dengan kendala dalam gugatan sederhana, memang ada kalanya gugatan sederhana itu dari segi eksepsi memang beralasan. Tapi karena tidak memungkinkan untuk diajukan eksepsi, akhirnya si pihak lawan tidak bisa mengajukan eksepsi. Itu mungkin sesuatu yang perlu bisa menjadi bahan perbaikan nanti ke depan. Dan ada satu lagi adalah ketika perkara sudah putus, sudah berkekuatan hukum tetap, nah pengaturan tentang eksekusinya ini bagaimana gitu ya. Nah ini mungkin belum detail dari Perma 4 2019 gitu, itu belum mengatur detail berkaitan dengan eksekusi. Yang ada baru tentang unmoneying gitu ya, tentang unmoneying dalam proses eksekusi. Tapi detail eksekusi bagaimana dan seterusnya itu tahapannya seperti apa, itu yang belum diatur detail ya, dalam Perma itu. Pak, sembari berjalan pasti akan ada mekanisme mungkin evaluasi atau penyelesaian Pak ya? Ya, betul seperti itu. Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan lah berkaitan dengan hal itu, seperti itu. Pak, ini kan untuk gugatan sederhana kan merupakan salah satu inovasi dari Mahkamah Agung. Apakah ada inovasi lain Pak yang mungkin menjadi salah satu mungkin produk unggulan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung? Baik. Inovasinya kalau berkaitan dengan gugatan sederhana adalah gugatan sederhana sudah bisa diajukan ya perkaranya untuk berperkara melalui e-court ya. Nah itu dengan e-court itu bisa membuat proses dalam gugatan sederhana menjadi efektif dan efisien. Berharapnya ke depan seperti itu. Masyarakat nggak perlu ragu Pak ya untuk mencoba e-court ini Pak ya? Iya betul. Karena memang e-court ini kan dari awalnya sudah berjalan dengan baik gitu ya. Nah, tinggal yang gugatan sederhana masuk ini memang insya Allah sudah berjalan dengan baik juga gitu ya, seperti itu. Terakhir Pak, untuk evaluasi e-court apakah sudah efektif Pak? Memang sudah berjalan efektif dan sudah ada beberapa kali perubahan karena permanya terakhir dirubah kemarin di tahun 2022 ya. Perma nomor 7 tahun 2022 itu adalah bentuk penyempurnaan dari Perma tentang e-court sebelumnya gitu ya, seperti itu. Luar biasa Pak ya, Mahkamah Agung ya terus melahirkan inovasi agar masyarakat tidak perlu ragu. Ya betul, makasih. Mudah-mudahan semakin baik lagi nanti ke depan Mahkamah Agung. Siap. Demikian wawancara saya dengan Pak Fikri Habibi selaku Hakim Justisi pada Biro Humas dan Hukum Mahkamah Agung. Tadi sudah dijabarkan inovasi yang sudah dikeluarkan Mahkamah Agung, tidak hanya gugatan sederhana tapi juga ada e-court. Jadi masyarakat tidak perlu ragu bahwa saat ini di zaman digital pun Mahkamah Agung juga terus bertransformasi dan masyarakat sebenarnya tidak perlu harus hadir secara fisik tapi mendaftarkan dulu secara e-court dan nanti ketika sudah waktunya baru bisa datang ke pengadilan atau ke hakim untuk bisa menyelesaikan perkaranya. Zona Menangan Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta.
Saudara, usut kasus korupsi proyek jalan di Mandailing Natal oleh Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, KPK menggeledah sejumlah tempat. Atas kelakuan anak buahnya, Gubernur Bobi Nasution siap dipanggil KPK. Bagaimana mengusut aliran uang korupsi yang terjadi di lingkup pemerintah daerah? Kami akan ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi bersama Mario Saro. Pengusutan kasus korupsi pembangunan jalan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara terus berkembang. KPK menggeledah sebuah rumah di Jalan Busi, Medan Kota yang diduga adalah kantor sementara tersangka korupsi proyek jalan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. Lokasinya tidak jauh dari kantor PUPR Sumut. Tersangka tidak berkantor di gedung PUPR Sumut karena dalam proses renovasi. KPK juga menggeledah kantor PUPR Sumatera Utara. Penggeledahan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan menyeret Kadis PUPR Topan Ginting yang disebut-sebut orang kepercayaan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Sementara itu, Gubernur Bobi kembali menegaskan kesiapannya bila dipanggil KPK soal dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di wilayahnya. Bobi mengaku sudah mengingatkan jajarannya untuk tidak korupsi, juga meminta semua pihak mengontrol diri terkait jabatan dan wewenang masing-masing. Bobi menunggu surat pemanggilan KPK. Ya, tadi saya sampaikan, kan kemarin juga sudah jelas ya, kalau ada aliran dana ataupun kalau butuh keterangan, saya sampaikan kemarin, jangankan gubernurnya, semua ASN, semua yang memang kalau perlu memberikan keterangan yang dipanggil harus siap. Semua bupati, semua ASN, kalau perlu dipanggil, panggil silakan. Apa udah ada panggilan dari KPK? Ada surat panggilan dari KPK? Ya jangan tanya saya. Dari Mas Budi bagaimana, Pak? Ya jangan tanya saya. Dari Pak Budi apa udah menerima surat dari KPK? Nanya dulu udah dikirim atau belum, masa jangan tanya saya. Sebelumnya KPK menyita uang tunai Rp231 juta dari operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal. Uang itu diduga bagian dari komitmen fee untuk pengaturan sejumlah proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. KPK juga menetapkan 5 tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. KPK berkoordinasi dengan PPATK soal aliran dana korupsi dan akan memanggil Gubernur Sumatera Utara sebagai atasan untuk dimintai keterangan. Pakar hukum tindak pidana pencucian uang menilai Gubernur Bobi sangat penting turut diperiksa KPK. Pasalnya, posisi seorang kepala dinas sangat erat dengan gubernur dalam pelaksanaan teknis program kerja kedinasan. Yang namanya gubernur, ini kepala dinas provinsi, itu kan dekat sekali hubungannya, sampai bahkan sudah dirilis bahwa kong kali kongnya sedemikian rupa, bahkan dibilang nanti tunda dulu seminggu supaya nggak mencolok dan sebagainya. Berarti KPK sudah mendapatkan sadapan-sadapan rencana mereka akan melakukan korupsi dan kemudian ada aliran-alirannya. Nah nanti harusnya ini terlibat apa tidak terlibat ya, ini gubernur harus diperiksa gitu. Jadi jangan juga ragu gitu ya. Pasca penangkapan Kadis PUPR Sumatera Utara, sejumlah papan bunga terpasang di Jalan Karya Wisata Medan sebagai ungkapan dukungan kepada KPK karena telah menangkap Topan sebagai tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana mengusut aliran dana kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah seperti kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara yang melibatkan Kadis PUPR Topan Ginting, anak buah Gubernur Bobi Nasution. Apalagi Topan Ginting disebut-sebut sebagai orang dekat Gubernur Bobi Nasution. Saat Bobi menjabat wali kota Medan, Topan sempat menjabat Kadis Pekerjaan Umum Kota Medan. Kita akan ulas bersama Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010-2014, Johan Mansyah Johan. Selamat pagi, Prof. Pagi, Mas Mario. Terima kasih sudah hadir di studio pagi ini. Ya, sama-sama. Dan juga pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi melalui Zoom. Selamat pagi, Mbak Yenti. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Yenti sudah hadir juga. Dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman. Selamat pagi, Mas Zainur. Selamat pagi.
Oke, selamat pagi Bapak Ibu sudah mau bergabung dan berdialog di Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya ke Prof. Jo Hermansyah terlebih dahulu. Prof. Jo, selalu korupsi sampai saat ini di era pemerintah Presiden Prabowo, pemerintah daerah dan korupsi selalu keterikatannya masih tinggi. Terjadi lagi di dugaan korupsi di Sumatera Utara. Bagaimana Anda melihat ini? Jadi kalau kita pelajari korupsi di pemerintahan daerah itu sejak kita menggelar pemilihan langsung tahun 2005 sampai kemarin Pilkada serentak 2024 itu belum selesai, belum berhenti lah, masih tetap berlanjut terus. Nah, akar persoalannya salah satu adalah karena pilkada berbiaya mahal. Yang kedua oleh karena birokrasi kita tidak netral, ASN kita kan terpolitisasi di dalam hajatan pilkada itu oleh para politisi. Nah, relasi antara politisi dan birokrasi ini dan pilkada berbiaya mahal itu setelah pemenangan, setelah mereka memerintah menjadi kepala daerah di mana-mana ini ya kasusnya, kemudian menjerat korupsi, yang korupsi itu adalah birokrasinya dan politisinya. Saya punya data terakhir, korupsi yang menimpa kepala daerah kita, yang menyeret juga birokrasi 408 kasus. 408 kasus? Iya, banyak tahun sekali. berapa ke tahun berapa itu? Dari tahun 2005 ketika kita menggelar pilkada serentak pertama di Kutai Kartanegara sampai dengan yang terakhir pilkada serentak nasional. Jadi memang ini persoalan yang harus kita carikan jalan keluarnya. Oke, kalau dari Anda Prof, melihat 400 2005 sampai 2024, 20 tahun. Tinggi atau kecil sebenarnya? Wah, itu sebetulnya sudah termasuk yang tinggi sekali. Jadi kalau fenomena itu kita banding dengan negara-negara lain, atau kasus-kasus pemerintahan di masa lalu, era-era sebelum kita masuk di era reformasi, ini yang paling tinggi. Dan sangat mengkhawatirkan karena itu sangat menghambat untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah kita. Oke, Anda bilang tadi ASN politisasi. Maksudnya seperti apa itu? Ya, ASN politisasi itu begini. Untuk memenangi kontestasi dalam pilkada, ASN ini kan sangat seksi. Dia punya wewenang, dia punya program dan kegiatan, dan dia juga bisa menjadi alat untuk mempengaruhi pemilih. Karena pernah jadi camat misalnya gitu ya. Dia punya para pengikut di wilayah-wilayah. Nah, dengan begitu dia kerap kali dipakai oleh orang yang menjadi calon kepala daerah untuk bisa membantu pemenangan. Nah, terutama petahana. Ya, petahana itu sangat memanfaatkan birokrasi. Nah, itu yang kita harus juga betulin, birokrasi yang netral dari politik. Oke, Prof, Anda mau bilang bahwa kalau di kasusnya di Sumut, bahwa ini tersangka Topan ini, orang dekat ini adalah sebuah hal yang lumrah jika pada akhirnya dulu menjadi sekda ataupun jadi di kota, ini sekarang dekat juga akhirnya bisa menjadi pejabat di gubernur. Betul, ya itu yang juga harus kita perbaiki. Bagian dari politisasi juga, Pak? Iya, karena mengapa kok seorang yang di level kota tiba-tiba bisa jadi pejabat top di level provinsi? Ya itu kan karena kedekatan relasi kepala daerah terpilih di tingkat provinsi dengan anak buahnya yang dulu di kota. Nah, padahal kan ada birokrasi di tingkat provinsi yang sudah merintis karir dan juga berpengalaman. Itu tidak dianggap. Maka juga harus diperbaiki cara mutasi rekrutmen orang-orang di dalam sistem pemerintahan daerah kita ke depan. Oke, sebelum saya ke Mbak Yenti, Prof, bagaimana Anda tadi sudah menjelaskan sedikit bahwa harus ada profesionalitas. Meritokrasinya kalau kita bilang tidak ada sebenarnya. Kalau yang Anda mau bilang seperti itu. Betul. Kalau Anda mau lihat dari kejadian yang terjadi di Sumatera Utara, Anda mau bilang bahwa ini dulu menjadi camat tiba-tiba jadi kadis PUPR. Harusnya orang teknis sebenarnya yang biasanya menjabat itu, tetapi kok tiba-tiba bukan orang teknis. Betul. Nah, itu juga apa yang Anda bisa lihat ini soal kompetensi. Jadi untuk menduduki dalam jabatan itu memang ada seleksi lewat pansel-pansel. Yang sayangnya seleksi pansel-pansel itu rekayasa kebanyakan.
Jadi orang yang naik dalam jabatan itu ukurannya harus kompetensi pendidikan, pengalaman kerja. Jadi rasanya kalau orang yang jadi camat ya itu kan tentu pengetahuan pemerintahannya yang lebih banyak ketimbang pengetahuan teknikalnya. Nah, untuk jadi kepala PU itu tentu yang akan lebih kuat ya adalah mereka yang berpengalaman di bidang teknik. Jadi kemampuan teknikalnya yang lebih kuat ya. Nah, bukan manajerialnya. Jadi yang terjadi sekarang karena kedekatan relasi antara orang yang memenangi kontestasi pilkada dengan anak buahnya itu sering dibawa itu. Dan fenomenanya bukan di Medan aja, around the country, di seluruh pelosok itu asal ada bupati menang jadi gubernur, anak buahnya di kabupaten itu dibawa. Itu mengganggu sekali bagi birokrasi di tingkat provinsi. Saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, Anda melihat around the country, hampir seluruh kepala daerah di pemerintahan daerah itu, siapapun yang menang membawa orang-orang dekatnya. Menurut Anda ini bagian dari terima kasih saja karena sudah membantu mungkin memenangkan politisasi itu? Atau sebenarnya mungkin saja ada kong kali kong ke depan? Iya, biasanya itu satu paket ya. Jadi kepentingan untuk mengamankan kekuasaan di tempat yang baru. Di kasus-kasus yang lain tidak jarang juga orang bawaan itu karena memang dipercaya. Termasuk untuk mengurus kepentingan-kepentingan kepala daerah yang baru itu. Mengurus apa? Ya mengurus berbagai bentuk penerimaan dari sumber-sumber yang tidak sah. Mengurus bagaimana agar kekuasaannya bisa semakin kuat, semakin menancap. Dan kekuasaan itu bisa long lasting, bisa bertahan lama, bisa berkembang. Sehingga nanti bisa ikut lagi pemilu kada di periode berikutnya. Atau bisa naik jenjang gitu ya. Kasus paling ekstrim terjadi sebenarnya tadi Prof. Jo menjelaskan ya di konteks Sumatera Utara. Ada di ex-Mentan gitu ya. Syahrul Yassin Limpo itu juga membawa pejabat ya dari bawah ditarik ke atas, dari tarik ke atas sampai puncak begitu ya. Jadi memang ada banyak problem di dalam pemerintahan daerah kita yang harus dibenahi untuk bisa mengurangi resiko terjadinya korupsi. Mulai dari tadi saya setuju dengan Prof. Jo, high cost politik, kemudian bagaimana politik dan birokrasi itu seperti susah untuk dibuat profesional, ya juga bagaimana agar ya meritokrasi itu bisa benar-benar terwujud tidak sekadar sebagai bentuk formalitas. Ya selama ini kan pansel-pansel itu dibentuk oleh kepala daerah, tetapi panselnya sendiri juga adalah orang-orangnya kepala daerah, sehingga yang akan dipilih juga adalah orang-orangnya kepala daerah. Mas Zainur, dalam konteks dalam motif ini Anda tidak melihat bahwa mungkin saja orang dekat yang dibawa mungkin kerjanya bisa lebih nyaman karena orang dekat, mantan dulu di kota, sekarang di Sumatera di provinsi, atau gimana Anda melihat? Iya, nomor satu betul soal kenyamanan, soal kepercayaan bahwa yang dibawa itu memang loyalis. Jadi soal profesionalitas itu nomor kesekian, tetapi yang diutamakan yang pertama adalah loyalitas ya. Kenapa? Karena kan kepala daerah ini punya banyak kepentingan, termasuk ya kalau kita lihat kasus-kasus korupsi itu dioperasionalkan oleh loyalis gitu ya, orang-orang yang dipercaya. Silakan bisa dicek di persidangan kasusnya ex-Kementan gitu ya, ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, itu dioperasionalkan oleh siapa? Dioperasionalkan oleh orang kepercayaannya yang dibawa dari bawah gitu ya. Dengan orang kepercayaannya yang sudah dipanggil oleh KPK, sudah menjadi tersangka oleh KPK ini, berarti menurut Anda Bobi pun harus diusut juga oleh KPK, begitu Mas Zainur? Harus ya. Kenapa? Karena yang pertama Bobi gubernur, secara jabatan tentu harus dimintai keterangan. Di tanggal 24 April 2025, Bobi itu off-road bareng-bareng dengan mereka para tersangka ini. Coba bayangkan ya, tersangka diajak untuk meninjau calon proyek jalan oleh Kepala Dinas PUPR, di situ ada gubernur dan jajarannya. Apakah ini bukan bentuk favoritisme? Apakah ini bukan bentuk satu kong kali kong, satu upaya permufakatan jahat? Jadi sebenarnya tidak ada itu sistem kompetisi di dalam pengadaan barang dan jasanya karena sejak awal sudah dikondisikan, bahkan calon pengembangnya, calon kontraktornya, calon pemborongnya itu sudah dibawa untuk melihat ini besok proyek yang akan dijual, akan dilelang, kalian ikutlah untuk ikut bidding melalui e-katalog. Sehingga sekali lagi ya, Bobi ini sangat erat kaitannya. Kita belum bicara soal apakah terlibat atau tidak ya secara hukum, apakah ikut menjadi pelaku atau tidak. Tetapi dari sisi keterkaitan sangat erat. Dan sekali lagi Topan ini adalah orang yang dibawa dari Pemkot Medan naik ke PUPR Sumatera Utara.
baru menjabat selama 4 bulan tiba-tiba sudah jualan proyek ratusan miliar. Apa tidak perlu gubernurnya diperiksa? Ya wajib gitu, gitu Mas Mario. Oke, saya ke Mbak Yanti. Mbak Yanti, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh KPK, 200 M, 8%-nya diduga buat kepala dinas PUPR. Sisanya yang masih belum tahu nih katanya 12%, belum tahu kemana. Bagaimana kita menelusuri aliran dana seperti itu? Ya, sebenarnya kan begini ya. Kalau OTT itu pasti sudah ada penyadapan. Nah, di penyadapan ini kita minta betul-betul kepada KPK itu untuk jujur deh. Kita bisa melihat kok. Sebenarnya udah tahu itu di dalam penyadapan itu pasti sudah kelihatan. Terlepas ya terlibat apa tidak dan itu harus memang diperiksa. Itu sudah lihat sebetulnya, sudah kelihatan. Itu kan penyadapan itu kan percakapan sekian lama orang-orang tertentu dan sebagainya. Dulu kita mengenal ada yang namanya menggunakan istilah-istilah apa simbol-simbol dan sebagainya. Ya. Jadi ini udah sangat kental sekali ya. Nah kemudian bahwa ini kan apa ya kayak ijon gitu ya Mas. Ininya belum tapi sudah ditawarkan dan sebagainya dan kemudian nanti ada sekitar 8 miliar untuk kepala dinas. Tidak mungkin kan 8 miliar itu tanpa diketahui oleh gubernurnya. Jadi begini juga Prof John ya. Masa kepala daerah tidak tahu anggaran-anggaran yang menjadi pertanggungjawaban dia sebagai kepala daerah itu kepada siapa dan bagaimana itu kan tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Jadi sekarang ini kita itu kadang-kadang justru diedukasinya secara salah bahwa seolah-olah tidak dan sebagainya. Biar aja lah mereka mengatakan menafikan bahwa menghindar dan sebagainya, tetapi kita harus jalan dengan logika yang memang betul-betul logika yang sehat bahwa kepala daerah itu pasti tahu. Bahkan di beberapa tempat tuh kepala daerah, wakil kepala daerah tuh langsung di bawahnya pasti kedekatannya dengan PUPR. Kenapa? Karena memang kebanyakan anggaran terbesar di sana. Nah, pasti apalagi ini ada nepotisme ya Prof John ya tadi. Nepotisme itu tidak harus dengan anak dan saudara dan sebagainya. Orangnya di bawah itu nepotisme. Nah, nepotisme itu tidak akan lepas dari KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ini yang terjadi kan seperti ini. Jadi memang penempatan itu rentan sekali. Tadi dikatakan bahwa apa ya, kalau saya mengatakan itu bukan lumrah, itu adalah sangat rentan terjadinya tindak pidana korupsi. Nah ini harusnya Kemendagri, Otda ini harus betul-betul melihat apa sih yang menjadi sumber-sumber akan terjadinya korupsi, yaitu antara lain penempatan, kemudian di ujungnya adalah pemilihan kepala daerah dan sebagainya. Ini kita harus dari sana. Saya kira banyak sekali Prof John yang seperti ini. Oke, Mbak Yanti, sebelum saya ke Prof Jo, saya ingin nanyakan sedikit. Bagaimana kita follow the money sedangkan money-nya saja belum masuk ke orang-orang yang akan diberikan jatah ini? Iya. Begini, follow the money. Follow the money itu kalau sekarang ini follow the money-nya kan money-nya baru diberikan kepada orang yang memegang melaksanakan e-katalog, ya kan gitu kan, sekian juta itu. Nah kemudian kita juga periksa siapa tahu sudah ada sebelumnya kemana-mana orang-orang tertentu yang sudah disebutkan itu kalau pendekatannya pakai pencucian uang seperti apapun sedikitnya dari 230 miliar sekian ada 170 juta yang sudah mengalir itu sudah bisa menjadi pintu masuk untuk dibuka semuanya. Orang-orang yang periksa ini asal yang 170 juta itu atas jasa mempermainkan e-katalog itu bisa menyebabkan nanti 230 juta itu akan ada 830 miliar itu ada 8 miliar untuk seseorang untuk yang lain sebagainya itu sudah ada pembagiannya satu. Jadi di situ nanti dari 170 juta yang kecil tadi itu orang-orang yang terlibat disebutkan itu bisa dibuka rekeningnya. Jadi kita sebetulnya nanti kita juga bisa membuka rekening kepala dinas ini. Nanti rekeningnya kita justru berharap dengan pendekatan pencucian uang yang bersangkutan akan dilihat rekeningnya semua, tidak harus terbatas hari ini. Justru disitulah akan ada temuan. Jangan-jangan nanti sebelumnya sudah juga ada transfer masuk ke rekening yang bersangkutan. Ini ada masuk untuk menemukan kejahatan yang lain. Oke Mbak Yanti. Oke, saya ke Prof Jo. Prof Jo seperti yang dikatakan oleh Mbak Yanti, apakah betul sebenarnya 230 M ada 8 M yang menjadi bagian jatah dari Kadis PUPR? Apakah betul setiap kepala daerah ataupun kepala daerah yang pernah mungkin ada tangani pasti tahu sebenarnya dengan
tragedi ataupun dugaan kasus korupsi yang terjadi. Tapi sebelum Anda menjawab, Prof. Jo, kita saksikan jeda berikut. Baik. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan juga narasumber saya Dirjen Otonom Daerah Kemendagri 2010-2014 Johansyah Johan, pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman. Saya ke Prof. Jo lagi. Ya. Prof. Jo, Ya. bagaimana melihat apa yang dikatakan oleh Mbak Yanti? Katanya gubernur, kepala daerah itu pasti tahu sebenarnya apapun yang dilakukan. Atau sebenarnya begini, biasanya sudah serahkan kepala dinas, apapun itu, baik itu Kadis PU atau Kadis yang lain, ya sudah saya serahkan tanpa perlu tahu detailnya atau harus tahu sebenarnya. Oh ya, dalam praktek selama ini apalagi model pengadaan barang dan jasa para kepala daerah yang main dalam pilkada yang sangat berbiaya mahal ini itu menjadi perhatiannya. Jadi pengadaan barang dan jasa itu dipelototin oleh kepala daerah itu, ya, termasuk yang proyek-proyek di Dinas PUPR ini. Maka dia pasti tahu. Pasti tahu? Pasti tahu. Di kasus Sumut ini Anda mau bilang bahwa Bobi pasti tahu? Semua itu kan direview dulu. Begitu kepala daerah ini terpilih dan dilantik, sesudah itu dia panggil tuh kepala dinas PU. Ya, untuk menanyakan kepada dia. Saya pernah jadi pejabat gubernur ya di Riau. Jadi ditanyakan di situ apa saja proyek kita ini tahun ini. Bikin apa? Di mana? Nah, berapa biayanya? Nah, itu yakin saya diketahui. Nah, kemudian pelaksanaan teknisnya oleh orang kepercayaannya. Tentu makanya kita tahu kepala dinas PUPR ini kan langsung diganti. Ya. Bulan Februari itu juga naik kepala dinas PUPR yang baru, yang loyal dan untuk menjaga kepentingan kepala daerah yang baru. Oke, Prof. Tahu ini hanya tahu jumlah dari proyeknya atau sampai tahu bahwa akan diduga korupsi berapa? Oh, kalau tahunya itu nanti bukan sampai di sana juga tahu nanti kira-kira siapa yang akan kita taruh untuk menjadi kontraktornya dan siapa yang akan memenangkan nanti. Itu juga sampai ke sana. Menurut Anda di Sumatera Utara pasti seperti itu? Iya, semuanya, bukan hanya Sumatera Utara. Kasus-kasus PUPR ini kepala daerah kena kasus pengadaan barang jasa di pembangunan jalan dan sebagainya, umumnya prakteknya seperti itu. Itu yang saya pelajari. Oke. Nah, kemudian ada model pembagian. Gitu ya, pembagiannya kayak gini. Biasa rata-rata 15% sampai 20%. Lumrah terjadi. Pengusaha itu kontraktor akan berbagi. Nah, lalu ada persentase yang saya ketahui ini sekitar 4-5% bagi pejabat teknis orang PUPR lah. Nah, kemudian sekitar 10-15% itu porsinya politisi. Oke, porsi politisi ini masuk pemimpin daerahnya ya? Iya, kepala daerahnya barangkali yang kita bisa tepat katakan begitu. Nah, itu kemudian yang jadi soal sekarang OTT-nya seperti Mbak Yanti bilang tadi, OTT-nya kan di awal nih. Nah, bukan OTT yang setelah selesai semuanya proyek pengadaan barang jasa. Ini model baru nih, barangkali Mbak Yanti ya, KPK melakukannya di awal. Ya, di awal. Dengan akhirnya dengan dalih bahwa ini akan membuat terjaminnya kualitas pembangunan jalannya. Tetapi dengan demikian kemungkinan alirannya belum sampai karena ini baru uang receh-receh yang dilakukan dalam success fee untuk menggiring pemenangan sebagai kontraktor. Oke, Prof, 15-20% jatah tadi menurut yang Anda jelaskan. Ini legal sebenarnya atau tidak boleh? Pasti itu barang haram, ya kan? Karena itu uang yang diterima dari suap, ya, atas kemenangan atau atas pelaksanaan satu proyek pembangunan jalan yang harusnya uang itu lekat kepada pembangunan fisiknya sehingga bermanfaat bagi rakyat dan berpengaruh kepada turunnya kualitas jalan di sana, pasti itu. Berarti 8% yang di Sumatera Utara itu bukan 8% saja, pasti ada 12%, 20%. Akan ke ujung di situ. Ya, itu ada komitmen sebelumnya di awal. Ya nanti sekian kalau jadi ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah termin turun 1, 2 sampai termin terakhir akan ada persentase mengalirnya terus menerus itu. Sampai ke akhir dari selesainya proyek pengadaan barang dan jasa. Oke, Prof. Ini menarik. Mas Zainur, saya dari pengembangan yang disampaikan oleh Prof. Jo, kita mau bilang bahwa dari proyek ini seperti yang tadi disampaikan, proyek-proyek yang dilakukan tidak hanya di PU tapi di dinas-dinas lain, sudah pasti dengan presentasi yang ini berarti lumrah akan ada pembagian jatah nantinya. Iya dong.
Kalau tidak dibagi jatahnya, semua akan teriak dan tidak jadi itu penjualan paket-paket pengadaan barang dan jasa. Jadi dalam perkara korupsi, korupsi itu berbeda dengan jenis-jenis tindak pidana lain. Salah satu karakteristik tindak pidana korupsi itu adalah dilakukan secara bersama-sama, berjejaring. Jarang ada korupsi itu dilakukan oleh pelaku tunggal, itu nggak ada itu. Yang kedua, ya pembagian hasilnya itu juga merata. Kenapa? Karena kan butuh untuk mengamankan di level politisinya, di level pengawasnya, bahkan di level penegak hukumnya, biasanya kan begitu. Nah, tetapi saya tertarik tadi dari Prof. Jo itu menyinggung soal metode KPK. Betul sekali, Prof. Saya belasan tahun mengamati KPK, Prof. Pekerjaan saya adalah melihat pekerjaan KPK. Jadi KPK selama ini tidak pernah ya OTT di depan ketika bahkan proyeknya belum berjalan gitu ya. Nah, di kasus Sumatera Utara ini KPK kemudian melakukan OTT di depan, proyeknya belum berjalan. Nah, alasan KPK adalah agar tidak terjadi kerusakan di dalam proyek pengadaan barang dan jasa ini. Lebih baik dicegah sejak awal. Nah, ini pencegahan korupsi atau pencegahan terungkapnya perkara. Nah, itu kan menjadi pertanyaan gitu ya. Kan itu dua hal yang berbeda gitu ya. Oke, Mas Mencegah Zainur, orang pertanyaannya melakukan korupsi dengan apa alasan dibalik itu kalau menurut Anda? Apakah mungkin saja biar tidak sampai ke aktor-aktor utama yang akhirnya mendapatkan jatah ini atau gimana dari KPK? Ya, mungkin. Ya, itu nanti akan terlihat ya di dalam perkara ini, apalagi kalau sudah masuk persidangan gitu ya, nanti akan terlihat apakah sebenarnya perkara ini harusnya bisa terungkap secara utuh atau masih parsial. Nah, tapi saya sih berharap penyidik harus tetap dalam tanda kutip nakal ya. Tidak boleh penyidik tunduk kepada tekanan-tekanan dari manapun termasuk dari atasan mereka sendiri. Kenapa? Karena kan ini bisa menggunakan berbagai cara, Mas. Kalau misalnya aliran uang itu belum masuk, ingat bahwa suap atau gratifikasi itu termasuk juga dalam bentuk janji. Bisa dilihat di dalam Undang-Undang 3199/2001. Ya, yang dimaksud dengan suap atau gratifikasi yang dua-duanya adalah tindak pidana korupsi, itu tidak melulu tentang uang atau barang, tetapi bisa juga dalam bentuk janji-janji. Selama sudah ada bentuk komitmen dan komitmen itu kemudian diiyakan, ada meeting of mind antara pemberi dan penerima, ya, maka itu sudah masuk dalam bentuk kategori tindak pidana suap gitu ya. Apalagi kan ini sudah ada sebagian yang diberikan. Jadi ini sebenarnya sudah sempurna juga, sudah ada sebagian yang diberikan oleh Akhirun kepada Topan, tetapi kan sisanya yang mungkin ratusan persen sisanya itu kan belum diberikan. Nah, yang belum diberikan itu kan dikhawatirkan sebenarnya adalah data pihak-pihak lain. Itu bisa di tracing dengan metode penyidikan gitu ya, yaitu menggunakan alat-alat bukti yang lain seperti misalnya digital forensik, melihat apakah di dalam komunikasi mereka ternyata sudah ada janji-janji antara pemborong dengan para pejabat, juga bagaimana bisa mempengaruhi saksi-saksi ya. Termasuk tersangka ini kan nanti kan menjadi saksi juga untuk pihak yang lain. Mereka bisa ditawari menjadi justice kolaborator. Kalau ditawari justice kolaborator, mereka bisa dituntut ringan, tetapi mereka harus bersedia untuk membongkar pelaku yang lebih besar, lebih punya kekuasaan, sehingga KPK akan terbantu untuk mengungkap perkara ini secara utuh. Mas Mario. Ya, saya ke Mbak Yanti. Mbak Yanti, bagaimana Anda melihat KPK seperti yang dikatakan oleh dua narasumber saya, Prof. Jo dan juga Mas Zainur? Ini di awal nih. Apa yang Anda lihat? Alasan apa di balik ini? Kenapa lebih cepat dilakukan? Masih 200 juta di OTT. Iya, ya ini sebetulnya bagus juga kan. Emang kita maunya itu kan mencegah. Mencegah. Saya kira bukan mencegah terungkap ya Mas Zainur, tapi ini bagus ya mencegah. Tapi ingat ya, orang-orang itu meskipun belum terima uang, tetapi kalau dia sudah menerima janjinya, menyanggupi, maka saya katakan kata kuncinya itu ada di penyadapan. Nah, itu harusnya sudah bisa. Maka di awal tadi saya katakan KPK harus jujur betul dengan penyadapannya, hasil penyadapannya. Itu mereka sudah komit, ya udah dia berarti kena. Karena dalam hukum pidana itu kan orang itu akan dihukum satu tidak harus melakukan. Dua, karena orang yang tidak melakukan, misalnya di lingkungan hidup ya Pak Prof, kalau ada kegiatan lingkungan hidup kemudian ketua kepala daerahnya tidak melakukan penghentian setelah diketahui, karena dia tidak melakukan, dia ada pidananya. Dan kemudian satu lagi dalam korupsi itu adalah bahwa
Yang namanya pelaku korupsi itu boleh jadi dia tidak diuntungkan. Itu kita udah jaga betul. Yang penting perbuatannya itu bisa dipidana. Artinya begini, kalau memang betul-betul nanti hakimnya bagus, orang-orang pejabat-pejabat ini meskipun dia belum menerima uangnya, baru janjinya, dia akan dipenjara. Itu. Dan itu akan lebih menyakitkan kan tentunya. Jadi kalau sekarang ini kan modelnya orang-orang itu kan di penjara nggak apa-apa, toh uangnya sudah ada, gitu ya Mas Zainur. Nah ini ketua Mahkamah Ketua Mahkamah Agung itu harusnya halo ya Mbak Yanti. Ketua Mahkamah Agung ini harusnya memberikan perhatian besar ya kepada hal ini bahwa seperti ini nih penting sekali karena kita juga tidak mau program itu menjadi terbengkelai. Kecuali kalau kita nanti sudah punya undang-undang aset recovery, ya kan? Karena nanti semua korupsi-korupsi itu ketika uangnya sudah dikembalikan berdasarkan putusan hakim, seharusnya recovery itu adalah dikembalikan untuk program yang gagal tersebut, gitu. Oke, Mbak Yanti. Saya ke Prof. Jo. Prof. Jo, bagaimana Anda melihat ini bahwa tadi seperti yang dikatakan, hampir seluruh kepala daerah kalau terpilih ya sudah pada akhirnya ada dugaan-dugaan korupsi seperti ini. Sistem sudah ada e-katalog, tapi pun bisa juga diakali. Menurut Anda ini permasalahan sistem yang perlu terus diupdate, mutakhir atau manusianya? Oh ya, jadi kalau soal sistem sih kita sudah berusaha keras kan, pakai e-katalog, ada pusat data elektronik, kemudian juga keterlibatan publik juga boleh lapor dan sebagainya. Nah hanya soalnya adalah the man behind the screen itu. Ya the man behind the gun lah katakan gitu ya. Nah para politisi, para birokrasi ini yang bisa mengotak-atik mengatur semua kemajuan teknologi, alat-alat itu. Nah oleh karena itu memang yang harus diperbaiki adalah orang aktor ya melalui apa? Melalui cara perbaikan sistem pilkada kita. Pilkada kita harus dicari jalan, jangan berbiaya mahal, ya turunkan itu biayanya sehingga dengan demikian dia tidak ada lagi nafsu untuk mengembalikan modal setelah pilkada. Setelah itu ya. Itu dia. Jadi perbaikan pada sistem dan juga pada aktor yang menjalankan sistem itu. Saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, alat boleh canggih tapi kalau manusianya tetap ada niat untuk korupsi ya tetap sama aja. Menurut Anda seperti apa pencegahannya, mitigasinya seperti apa? Ya, saya setuju ya. Yang pertama memang pemilihan kepala daerah itu harus diperbaiki agar bisa mencegah untuk politik biaya tinggi itu terjadi. Karena politik biaya tinggi itu salah satu yang kemudian pengeluaran terbesar adalah vote buying gitu ya. Atau membeli suara. Nah membeli suara itu kan artinya menyuap pemilih. Ini juga perlu diperbaiki ke depan. Yang kedua tentu dari sisi tata kelola pemerintahan di daerah ya. Pengawas di daerah, inspektorat di daerah itu tidak berfungsi kalau pelaku pelanggarannya adalah kepala daerah. Nah ini harus dicarikan solusi nih. Kalau seperti ini terus akan susah. Seperti kasus di Sumatera Utara, inspektorat daerah Sumatera Utara saat ini adalah orang bawaan Bobi dari inspektorat Kota Medan. Pertanyaan saya, kalau yang melakukan kenakalan pelanggaran adalah Bobinya atau kepala daerahnya, apa bisa melakukan pengawasan? Orang bawaannya Bobi sendiri. Itu harus dicarikan jalan keluarnya. Yang ketiga adalah bagaimana agar akuntabilitas ya, bagaimana sistem pelaporannya itu terus diperbaiki. E-katalog mungkin bisa kita katakan masih kecolongan ya, masih bisa dimainkan. Tetapi kelebihan e-katalog adalah semua terekam ya. Jadi jejak digitalnya itu ada lognya. Kapan, siapa melakukan perubahan apa terhadap akun pengadaan barang dan jasa itu bisa di tracing sehingga itu memudahkan untuk adanya audit ke depannya. Tetapi kan kalau bisa dicegah dari awal itu lebih baik lagi. Sehingga Mas Mario, memang ini kompleks ya, termasuk menurut saya yang paling penting adalah disinsentif bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Ya pemiskinan itu tadi yang menurut saya sangat efektif untuk membuat orang berpikir melakukan korupsi ya. Pemiskinan itu yang artinya yang pertama ini adalah melakukan perampasan aset hasil kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana resiko denda itu dinaikkan ya. Denda sekarang 1 miliar misalnya itu tidak kerasa untuk orang-orang yang berkuasa gitu ya. Dendanya menurut saya harusnya misalnya adalah 3 kali lipat dari nilai kerugian negara. Bukan dari hasil korupsi. Karena di dalam pasal 18 Undang-Undang Tipikor bahkan uang pengganti itu sebanyak-banyaknya adalah harta yang diterima
oleh pelaku, bukan jumlah kerugian yang terjadi. Sehingga ke depan ya harus dinaikkan risiko orang melakukan korupsi. Yang pertama risiko terungkapnya besar, yang kedua risiko dipenjara badannya tinggi, yang ketiga adalah risiko dimiskinkannya itu jauh lebih tinggi sehingga bisa menyebabkan seorang pelaku itu dalam tanda kutip menjadi bangkrut. Dia punya risiko tinggi termasuk dari sisi ekonomi. Karena korupsi, Mas Mario, adalah tindak pidana yang bermotif ekonomi. Sehingga disinsentifnya juga harus punya corak ekonomi. Nah ini yang sampai sekarang kita tidak ada kemajuan nih. RUU perampasan aset yang sebenarnya draftnya masih kerdil itu pun tidak ada kemajuan sampai sekarang. Apalagi bisa disahkan, Mas Mario. Oke, saya ke Mbak Yanti. Mbak Yanti, bagaimana Anda melihat mitigasinya seperti apa? Sehingga ini pada akhirnya tidak juga dari korupsi ini tidak menyebabkan kasus-kasus lain seperti TPPU dan juga kasus lainnya. Iya, begini. Kalau saya ya selalu berkaitan dengan, karena ini OTT harus melihat betul-betul dilihat berkaitan penyadapan. Mas Jainur, ini Prof, ini bukan berarti tidak ada uang loh. Siapa tahu di April itu sudah ada uang pelicin lah, uang penghiburan lah, apapun itu perlu. Itu jadi jangan hanya berpikir bahwa uang yang hanya akan dikucurkan dari 230 sekian miliar itu. Siapa tahu ada. Maka walaupun kecil tadi Prof John, itu yang kecil-kecil, yang receh tadi, receh itu pintu masuk untuk ada masalah TPPU. TPPU-nya orang ini berkaitan dengan orang-orang kepala dinas, gubernur dan sebagainya. Dan kalau menggunakan penyangkaan TPPU, maka orang-orang yang disebutkan tadi bisa dibuka rekeningnya. Nanti kita berharap menemukan juga, jangan-jangan sejak di balai kota pun ada transaksi-transaksi yang mencurigakan. Dan di sini nanti PPATK harus betul-betul juga jujur. Maaf ya, saya agak kepercayaan ini saya sekarang ini Mas Zainur ya, baik dari penyidik, kejaksaan maupun Mahkamah Agung. Saya katakan tadi bahwa kita berharap kalau hakimnya ini benar-benar profesional dan integritasnya terjaga, meskipun tidak menerima uang, belum menerima uang, tapi dia sudah komit bahwa dia akan nanti menerima setelah ada kucuran termin-termin tadi, dia sudah bisa dipidana. Bahkan juga pasal 12-nya, itu berat sekali hukumannya. Bukan hanya pasal 13 yang 5 tahun, itu bisa 20 tahun. Bayangkan, orang hanya menerima janji kena 20 tahun seorang pejabat. Ini harusnya juga bisa menjerakan, bisa mencegah di kemudian hari. Demikian, Prof John, mohon itu. Intinya adalah mitigasi yang perlu dilakukan Bapak Ibu, yang harus dilakukan pemerintah, pun juga untuk menekan pemerintah daerah bahwa tindak seperti ini ya pada akhirnya menyengsarakan masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu narasumber saya, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri periode 2010-2014, Johermansyah Johan. Terima kasih Pak. Terima kasih juga pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi. Terima kasih Bu, dan juga peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman. Terima kasih Bapak Ibu atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya penampungan hewan pejantan shelter di Pasar Minggu, Jakarta Selatan tengah menjadi sorotan lantaran keberadaannya diprotes warga. Pasca seekor babi hutan lepas dari shelter dan masuk permukiman. Bagaimana sebenarnya aturan shelter atau tempat penampungan hewan di permukiman? Kami juga akan membahasnya di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Warga Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan heboh karena seekor babi hutan lepas dari shelter hewan yang berada di permukiman tersebut. Ini bukan yang kali pertama terjadi. Sebelumnya pernah ada monyet dan anjing yang juga lepas dari shelter. Warga pun protes, tapi tidak hanya terkait hewan yang lepas. Ketua RT 02 RW 08 Pejaten Barat bilang warga tidak nyaman dengan aktivitas shelter yang banyak menampung hewan hingga membuat aroma tak sedap. Selain itu, pembuangan limbah shelter juga menjadi persoalan. Bukan masalah babi yang lepas belakangan ini, Mas. Tapi ini kita permasalahannya shelter ini. Shelter ini keberadaannya sangat meresahkan karena apa? Karena ya seperti kemarin kita lihat babi itu lepas. Tapi balik lagi bukan hanya babi aja. Ada binatang seperti monyet dan anjing gitu. Sampai saat ini belum ada progres mau sampai mana ini. Solusinya tidak ada yang lain, yaitu dipindahkan
shelter ini karena sangat mengganggu keberadaan masyarakat karena berdampingan sekali, sangat dekat sekali adanya shelter tersebut dengan pemukiman warga. Pemilik tidak mempermasalahkan jika pejaten shelter ditutup, namun dia menunggu tanggung jawab Pemprov Jakarta atas nasib hewan yang ada di sana. Ini kan nyebar-nyebar kemana-mana, ini kan HPR sebetulnya. Oke, berarti harusnya ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah? Kita tanggung jawab bersama-sama saja. Sebenarnya nggak apa-apa kalau ada lahan yang diperuntukkan mereka di DKI, biarlah bangunan ke atas dan pemeliharaan dan membangun ke atasnya dan perawatan di dalamnya, saya juga berani. Asal lahannya penunjukannya itu gitu jelas. Keluhan saya mau tahun berapa tuh? Keluhan. Cuman kan suasananya jadi sensitif. Kalau kemarin ke arah depan sebetulnya si babi yang akan direlokasi itu lebih lepas, itu jadinya kehiburan lucu gitu kayak siang-siang ada babi hutan. Tapi kan orang kalau lagi sensi jadi semuanya jadi meledak. Sebenarnya kemarin ketinggalan satu, tapi ganti rugi mau udah dikerjakan. Kuasa hukum pejaten shelter bilang protes warga bukanlah yang pertama. Konflik dengan warga bermula dari seekor babi hutan yang lepas dari shelter. Tapi masalah sudah selesai dan ganti rugi sudah dilakukan. Adalah haknya mereka juga ya. Setiap masyarakat berhak memprotes kegiatan orang lain yang mereka anggap tidak ada izinnya. Mereka anggap, tapi mereka kan tidak mengetahui bahwasanya kegiatan pejaten shelter ini sebenarnya adalah mendukung pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tetap menjaga status bebas rabies di DKI Jakarta yang bagaimana jangan kami sekarang jadi bebannya kayak dikeroyok sama warga, kami dibiarin sendiri. Ayo bantu kami solusi, carikan kami lahan yang layak atau silakan ambil alih pejaten shelter. Karena kan memang sebenarnya ada kewajiban pemerintah, bukan kewajiban kami. Kami kan Doksus ini kan jatuhnya pejaten shelter yayasan, yang mana uang operasionalnya bersumber dari dana pribadi dan donatur-donatur. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Jakarta, Hasudungan Sidabalok bilang, pejaten shelter merupakan salah satu animal shelter non-pemerintah yang berada dalam binaan Dinas KPKP Jakarta. Menjadi tempat penampungan lebih dari 800 hewan, pejaten shelter membantu Pemprov Jakarta menjaga status bebas rabies. Terkait protes warga, Hasudungan mengklaim telah menghimbau pemilik pejaten shelter untuk tidak memelihara hewan selain anjing dan kucing, terutama babi yang beresiko tinggi memicu resistensi masyarakat. Kami juga sudah sampaikan kepada pejaten shelter agar dapat meminimalisir adanya aduan warga atau protes warga dengan cara apa? Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungannya dengan membuat safety tank untuk menampung limbah maupun limbah padat atau limbah cair. Dan mereka sebenarnya sudah melaksanakan itu seperti itu. Walaupun kadang-kadang ada trouble, ada masalah, misalnya safety tanknya itu pecah atau rusak seperti itu, yang mengakibatkan masyarakat di sekitar sana terganggu seperti itu. Dan itu wajar saja. Yang kedua, adanya kebisingan juga dari anjing-anjing yang menggonggong, dan itu kami sadari juga memang terjadi pada saat ini. Dan memang pihak pejaten shelter sebenarnya sudah melaksanakan upaya untuk meminimalisir tersebut. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta, Hasudungan Sidabalok juga menambahkan pihaknya secara rutin melakukan vaksinasi rabies di pejaten shelter, sehingga hewan yang ada di sana sudah bebas rabies. Putri Oktaviani, Janifan Prapta, Bonggawangga, Edwin Chan, Kompas TV Jakarta. Lebih dalam soal shelter di permukiman warga, kita tanyakan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Jakarta. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, Pak Hasudungan Sidabalok. Selamat pagi, Pak Hasudungan. Selamat pagi, Mbak Adisti. Ya, Pak Hasudungan, ini kita membahas yang lagi ramai betul menjadi sorotan soal bagaimana pejaten shelter gitu ya, shelter untuk hewan yang berada di lingkungan Pemprov Jakarta. Warga mengeluhkan soal keberadaan shelter ini. Nah, dari awal pendirian, ini kan sudah didirikan 2009 kalau tidak salah. Sebenarnya kita ingin tahu payung hukumnya untuk yayasan atau shelter-shelter swasta non-pemerintah ini sebenarnya diaturnya seperti apa selama ini, Pak Hasudungan? Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Adisti dan pemirsa Kompas TV. Ya, terkait dengan pertanyaan tadi, memang Pejaten Shelter itu sudah mengelola shelter untuk menampung anjing, kucing, ya, kucing liar yang berkeliaran di jalan ataupun yang terlantar. Jadi mungkin itu sudah dilaksanakan aktivitas tersebut sejak tahun 2008. Untuk keberadaannya memang belum ada izinnya. Karena apa? Karena regulasi yang mengatur itu belum jelas juga sebenarnya. Oke, jadi regulasinya memang belum jelas ya soal shelter ini? Belum ada turunan izinnya ya. Tapi peraturan pemerintah sudah ada ya. Peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012. Di mana di peraturan tersebut diatur tentang izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan. Tetapi untuk turunan secara teknis terkait dengan izin teknisnya itu belum ada. Jadi sekarang lagi digodok di Kementerian Pertanian, ya kita sudah konfirmasi ulang kemarin ke Kementerian Pertanian, kemungkinan tahun depan akan ada peraturan yang resmi dari Kementerian Pertanian. Karena pemerintah daerah melaksanakan aturan perizinan shelter itu berdasarkan aturan dari pemerintah pusat, seperti itu. Oke, jadi memang dari soal regulasinya, detail yang aturannya ini belum terperinci lebih jelas begitu ya soal aturan yayasan atau shelter non pemerintah. Karena sebenarnya ini kan kewajibannya dari pemerintah itu sendiri ya, dalam hal ini adalah Pemprov Jakarta ya soal shelter hewan ini ya, Pak Hasudungan. Iya betul Mbak. Betul. Nah kalau di Pemprov sendiri sebenarnya sudah adakah shelter-shelter semacam ini dan berapa yang punya dari Pemprov ini? Ya, jadi sebenarnya kita sudah ada di shelter kita di daerah Ragunan, di Puskeswan ya, Puskeswan Ragunan. Nah sementara memang kapasitas kita itu sangat terbatas. Karena untuk kucing maksimal itu 250 ekor dan untuk anjing itu sebanyak 150 ekor. Tetapi kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk meningkatkan kapasitas shelter. Jadi kami punya target mungkin tahun 2026 sampai dengan 2027, setiap wilayah kota administrasi akan kita buatkan shelter. Itu bisa jadi untuk shelter anjing ataupun kucing ataupun kedua-duanya. Jadi kami harapkan dengan adanya shelter di masing-masing wilayah kota di Jakarta itu kapasitas penampungan shelter itu juga bisa meningkat. Jadi konflik yang ditimbulkan akibat misalnya seperti yang terjadi di Pejaten Shelter itu bisa kita minimalisir seperti itu, Mbak. Oke, jadi sampai saat ini Pemprov ini baru memiliki satu shelter yang berlokasi di Ragunan ya? Iya, betul. Dan itu pun sudah over kapasitas atau seperti apa? Sebenarnya tidak over kapasitas sih, Mbak. Cuman di sana itu juga kita menampung hewan-hewan yang sakit, hewan-hewan yang terlantar, hewan-hewan yang kurus. Jadi sebenarnya kita sering terkendala untuk menerima hewan-hewan dari luar yang akan masuk ke dalam shelter yang milik pemerintah tersebut karena kondisinya juga masih belum memungkinkan untuk kita masukkan. Karena kita khawatir misalnya nanti hewan-hewan yang kita masukkan yang baru apabila di sana belum selesai penyakit ataupun kasus ya, nanti takutnya tertular. Jadi benar-benar kita pastikan dulu semua hewan di sana itu sehat dulu, memungkinkan kondisi kandangnya juga layak, baru nanti kita terima lagi hewan-hewan atau anjing atau kucing yang baru dari luar seperti itu. Oke, ini kan agak bisa dikatakan ya, agak sedikit ironi begitu ya, shelter yang memang melindungi hewan-hewan, animal, ada anjing, kemudian kucing, ada juga babi di sana yang sempat kemarin viral. Nah ini berkonflik dengan manusia gitu ya, karena memang shelternya ini dekat sekali dengan permukiman warga. Nah sampai kemudian ada protes dari warga, ketua RT mengatakan sudah melaporkan soal keluhan warga, tapi kemudian belum ada solusi dari pemerintah Provinsi Jakarta. Nah, dari pemerintah Provinsi Jakarta tentu harus hadir di sini. Penyelesaian dari kasus ini seperti apa dan kesulitannya sejauh ini penanganannya seperti apa sebenarnya, Pak Hasudungan? Sebenarnya kami sudah memprediksi kejadian ini, Mbak, beberapa tahun sebelum tahun ini ya. Kita juga sebenarnya sudah berusaha mencari solusi tempat shelter yang baru di luar Jakarta. Ya, kita juga udah koordinasi dengan Perhutani Provinsi Jawa Barat dan kita sudah sama-sama sebenarnya dengan Dr. Susan dan
timnya ya untuk melihat lokasi-lokasi yang memungkinkan agar mereka bisa direlokasi. Seperti itu, Mbak. Dari di tahun 2023, 2024, 2025 kita sebenarnya sudah bersama-sama mencari lokasi untuk relokasi tempat pejaten shelter. Tapi memang masih ada kendala dari pihak pejaten shelter karena mereka menganggap kalaupun mereka pindah ke Jawa Barat ya yang mungkin minim ya terjadinya konflik atau terjadinya resistensi masyarakat itu, mereka masih keberatan karena anggapannya lokasi di Jawa Barat di tempat yang baru itu masih terlalu jauh dengan aktivitas mereka sehari-hari. Jadi mereka masih pengen di Jakarta. Nah, itu yang mungkin agak susah kita penuhi karena memang jumlah populasi anjing di pejaten shelter itu sangat banyak. Jadi kalaupun memang harus pindah ke Jakarta, lahannya itu juga harus sangat luas dan benar-benar harus jauh dari pemukiman penduduk. Nah, kita tahu sendiri di Jakarta itu untuk mencari lahan tersebut seperti itu kan sangat sulit sekali seperti itu, Mbak. Jadi sebenarnya kalau tadi Pak Stein mengatakan kalau pemerintah tidak ikut ya memikirkan masalah ini, sebenarnya mereka juga sudah kita ajak sebenarnya sama-sama untuk mencari lokasi baru seperti itu. Oke, yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana kemudian shelter ini ketika bisa dibangun di lahan vertikal begitu. Apakah juga sudah ada pembahasan soal ini? Karena kalau selama ini kan setelah viral kasus ini ada desakan untuk menutup pejaten shelter. Tapi yang jadi pertanyaan kemudian adalah PR-nya adalah ketika pejaten shelter ini ditutup memenuhi desakan dari warga sekitar, lalu mau dikemanakan hewan-hewan yang berada di sana? Karena sangat banyak sekali, nasib mereka seperti apa? Ya betul. Makanya kita tidak boleh gegabah langsung serta-merta menutup. Jadi semua harus kita pertimbangkan aspeknya seperti itu. Kalau kita kembali lagi, kita harus memikirkan secara objektif. Mereka sudah melaksanakan aktivitas itu di tahun 2008. Ya mungkin pada tahun 2008 itu pemukiman tidak sampai ke tempat tersebut ya. Mungkin udah duluan pejaten shelter sebenarnya. Makanya sebenarnya kami sudah melaksanakan pembinaan secara terpadu ke pejaten shelter. Yang pertama kita mewajibkan adanya safety tank. Seperti itu. Dan tidak boleh membuang limbah padat ke saluran umum. Udah kita buat SOP-nya sebenarnya, Mbak. Terus kemudian apabila ada hewan yang mati, jangan dibuang ke sembarangan, ke sungai. Jadi mereka sebenarnya sudah bekerja sama juga dengan Fakultas Kedokteran Hewan IPB, di mana bangkai hewan atau kadavernya itu akan digunakan sebagai praktik mahasiswa kedokteran hewan di IPB. Seperti itu. Terus yang ketiga, dari awal juga sudah kami tekankan, jangan memelihara babi. Seperti itu. Jadi tidak ada kata untuk lucu-lucuan, untuk kasihan, sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya yang menjadi triggernya itu adalah babi tadi. Dan monyet juga sebenarnya sudah kita bilang, tolong dilepas liarkan ke alam. Jadi jangan sampai menjadi pemicu. Ternyata memang benar seperti itu. Jadi kami harapkan pejaten shelter juga jangan menganggap karena mereka selama ini membantu pemerintah daerah, jadi tidak mau mendengarkan himbauan atau arahan dari kami seperti itu. Jadi kami juga berusaha menjadi penengah antara masyarakat dan pejaten shelter ya. Jadi kami harapkan nanti kami akan mencari formulasi yang tepat kira-kira bagaimana nanti pejaten shelter itu sementara masih bisa beraktivitas di sana tetapi tidak sampai mengganggu masyarakat sekitar pejaten shelter seperti itu, Mbak. Oke, terakhir yang juga perlu diketahui oleh masyarakat dan juga shelter lainnya, tidak hanya pejaten shelter begitu ya, tapi shelter-shelter lainnya di Pemprov Jakarta di naungan Bapak, sebenarnya hewan apa saja yang boleh di shelter di sana, dipelihara di sana, dan untuk jangka pendeknya apa yang bisa dilakukan oleh Pemprov dan jangka panjangnya akan seperti apa? Jangan sampai kemudian konflik semacam ini menjadi bola es begitu nanti untuk tahun-tahun berikutnya. Iya, jadi sebenarnya aturan yang konkret yang mengatur terkait dengan jenis hewan yang ditampung di suatu shelter itu sebenarnya belum ada seperti itu. Pemprov DKI sebenarnya concernnya itu di pengendalian penyakit rabies. Karena apa? Sejak tahun 2004, Kota Jakarta sudah dinyatakan sebagai daerah bebas rabies. Dan kebetulan hewan yang ditampung di pejaten shelter tersebut adalah hewan yang rentan rabies, seperti anjing, kucing, kera. Seperti itu, Mbak. Jadi itu yang sebenarnya kita pikirkan, yang kita concernkan. Karena apa? Karena memang pengaduan masyarakat melalui JAKI, melalui CRM itu terkait dengan adanya kucing liar atau anjing liar yang di masyarakat itu sangat banyak sekali.
sekedar informasi, untuk Jakarta Selatan saja pada tahun 2024 ada 204 ekor anjing atau kucing yang berkeliaran yang harus kita tertibkan seperti itu. Jadi itu yang perlu kita pikirkan sebenarnya. Jadi terkait dengan hal tersebut, kami juga sebenarnya sudah memberikan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk membuat shelter. Yang pertama itu memiliki kandang penampungan, itu wajib. Kemudian mempunyai dinding pembatas minimal 2,5 meter. Kemudian yang ketiga, memiliki septic tank untuk pembuangan limbah. Kemudian memiliki kandang isolasi untuk HPR yang sakit. Kemudian memiliki sarana penguburan atau pembakaran hewan mati. Kemudian yang paling penting sebenarnya dan yang menjadi intervensi dari Pemprov DKI adalah melaksanakan vaksinasi rabies, dan ini dilaksanakan secara gratis, dan setiap tahun kita booster di sana di Pejaten Shelter. Kemudian yang paling penting untuk mendapatkan izin selanjutnya apabila sudah ada aturan yang jelas adalah lokasi tempat shelter tersebut harus sesuai dengan zonasi. Oke, jadi memang perlu ada aturan yang lebih terperinci, lebih detail lagi, kemudian untuk bisa negara bisa hadir di situ, Pemprov Jakarta juga bisa handle di situ, begitu ya. Yang saya pikirkan mungkin kalau soal lahan yang terbatas, begitu ya di Pemprov di wilayah Jakarta, mungkin bisa difikirkan soal shelter vertikal, begitu ya. Kalau memang ada keterbatasan lahan di sana, kita tunggu langkah konkret dari Pemprov Jakarta untuk kemudian bisa segera menyelesaikan polemik ini, supaya tidak berkepanjangan, karena ya bisa dikatakan agak ironi begitu ketika penyelamatan hewan, tapi di sisi lain justru berkonflik dengan manusia. Terima kasih Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Sedikit, Mbak, saya ingin mengklarifikasi terkait dengan pemberitaan di Kompas juga yang menyatakan bahwa dari Pejaten Shelter support pakan ke Pemprov DKI Jakarta seperti itu. Nah, saya rasa itu perlu saya luruskan, itu tidak benar ya sama sekali. Jadi kami sama sekali tidak pernah meminta. Apabila kami kekurangan pakan di shelter, kami meminta ke Pejaten Shelter, dan saya sudah klarifikasi ke Pejaten Shelter supaya hal tersebut diluruskan, karena itu sangat mendiskreditkan kami, pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke, baik, terima kasih untuk klarifikasinya juga. Kita tunggu bagaimana solusi yang komprehensif untuk kedepannya dari segi regulasi, kemudian aturan, termasuk juga solusi jangka pendek dan juga jangka panjang. Terima kasih Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan juga Pertanian Provinsi Jakarta, Pak Hasudungan Sidabalok, telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bapak, sehat selalu. Ya. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Presiden Prabowo Subianto kunjungan kerja ke Arab Saudi, dan salah satu yang akan dibahas adalah rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia.